kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kau belum bayar ini. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki. Tapi oke lah, karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iyain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Jadi kalau Pak Luhut bilang, nanti akan dialihkan subsidinya, ya itu alasan juga yang nggak masuk akal. Ini nih, yang bikin tensi rakyat Indonesia pada naik semua. Iya, Kalian maksa rakyat Indonesia bayar pajak mulu. Tapi fasilitas apa yang dikasih buat rakyat Indonesia selain dikasih tontonan ada orang yang ngembat duit sampai 300 triliun cuman kena 6,5 tahun penjara karena sopan. Mantap bang. Itu yang jelas-jelas kerugian negara, malah kalian diemin. Iya. Dan itu yang jelas-jelas adalah duit rakyat yang diembat dari pajak. Suruh dia balikin itu duit 300 triliunnya, masukin ke APBN. Iya. Kalau kalian bisa galak ke rakyat, berarti gue juga bisa galak ke kalian. Keren. Karena duit gaji kalian itu juga asal dari pajak yang diperes dari kami rakyat Indonesia. Dan jangan bacot lagi tentang apa yang udah kami lakuin untuk negara ini. Kami udah banyak ngelakuin untuk negara ini, dari pajak sampai nyumbang 80% dana APBN untuk bayar gaji kalian. Gak usah songong lu pada. Apa lo? Itu kita seperti contoh ya, ada mobil sama sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50% itu. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Ya, super penting. Dan saya hanya mohon semua kita, pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita rame-rame dukung ini. Karena ini untuk kepentingan Republik. Ini game changer buat Indonesia. Nggak usah terus kritik-kritik dulu, biarkan jalan dulu. Nanti ya berikan kritik bangun. Karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Kan kita tahu pajak itu fungsinya untuk mensubsidi orang kecil. Ini bagaimana orang kecil mensubsidi orang besar, orang kaya itu akalnya dari mana? Jadi kita bayangkan misalnya tidak masuk akalan seluruh sistem perpajakan kita tuh. Jangankan rakyat ya, pemerintah sendiri aja tidak taat bayar pajak. Masih banyak kendaraan dinas yang nggak bayar pajak di berbagai kota, kabupaten, provinsi. Lah itu gimana? Kenapa malah nyalahin rakyat? Sedangkan aparatur negara sendiri, mobil dinasnya juga tidak taat bayar pajak. Kadang tuh muak juga lihat pemerintah ya. Apa-apa nyalahin pajak, apa-apa nyalahin rakyat. Tapi ketika rakyat mengkritik pemerintah, congornya bukan main. Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita rame-rame dukung dan patuh terhadap ketentuan. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, nggak ada urusan. Nanti akan bisa dilihat, orang akan bisa Google kamu, nanti kalau kamu tuh membuat sesuatu yang tidak benar. Game changer buat Indonesia, karena kita bicara masalah pajak, karena penerimaan pajak yang tidak maksimal, dan kita mendukung program Cortex yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di Keuangan. Gue sebenarnya udah riset dikit sih soal Cortex ini, plus minusnya gimana. Cortex diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak, betul. Tapi Cortex juga rentan penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang punya negara bilang jangan kritik, ya udah. Mohon maaf untuk Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ketika menyampaikan keluhan terkait dengan kepatuhan pajak Republik Indonesia atau rakyat Indonesia yang masih rendah. Please, kita itu, saya rasa pribadi gitu ya, udah taat kok bayar pajak, cuma masalahnya seringkali uang pajaknya dikorupsi, dan itu membuat kita semakin nggak percaya dengan pengelolaan negara yang diwakili oleh para pemimpin saat ini atau para pejabat hari ini, termasuk Pak Luhut. Kalau nggak salah sih ada banyak perusahaan yang cangkang gitu, yang itu mengamankan ya nama Pak Luhut juga gitu ya. Itu kalau nggak salah pernah dibongkar di Panama Papers. Silakan deh teman-teman kalian cari beritanya. Tapi yang pasti di sini kita sebagai rakyat udah kok taat pajak, cuma masalahnya pajaknya sering banget dikorupsi. Jadi kita nggak percaya deh. Untuk Pak Luhut yang maha kuasa. Tahu nggak sih Pak, sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat dasar yang manut dan nurut loh. Kalau nggak percaya orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut, coba lihat aja diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, entah itu bekerja atau pindah domisili. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal daripada pajak di negara sendiri. Mereka taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu oleh pemerintah setempat. Dan pernah nggak sih Pak Luhut itu bertakon-takon, kenapa sih diaspora Indonesia di luar negeri
itu taat bayar pajak, tapi di negara sendiri malah terkesan malas. Tahu nggak kenapa? Karena bayar pajak di negara orang itu dilayani dengan rasa hormat, Pak. Dan prosesnya itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia, bayar pajak, entah itu online atau offline, sulitnya bukan main. Sedangkan kalau kita berhadapan-hadapan dengan birokrat pajak, kita itu di-treat, dilayani seolah kita sedang ngemis. Padahal kita bayar pajak. Bayangkan. Dan ditambah lagi, penggunaan pajak di luar negeri itu dipakai secara transparan. Sedangkan pajak di negara sendiri malah dipakai secara ugal-ugalan. Itu pun hasilnya entah apa. Karena anggaran habis dipakai korupsi lah, dipakai untuk rapat di hotel mewah lah, untuk penyuluhan inilah, untuk itulah. Nah, kalau pemerintah Indonesia pengen rakyat Indonesia itu taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu, ya pemerintah bikinlah pelayanan yang setara dengan di luar negeri, sistem pembayaran yang segampang mungkin, atau bikinlah sistem penggunaan pajak yang setransparan mungkin, melebihi transparansi negara orang. Bisa nggak? Nah, kalau pemerintah aja nggak bisa memperbaiki pelayanan, memperbaiki sistem pembayaran, memperbaiki sistem transparansi penggunaan pajak, nggak usah ngarep rakyat Indonesia taat bayar pajak, nggak usah ngarep. Karena perubahan harusnya dimulai dulu dari pemerintah, bukan malah maksa rakyatnya, bahkan sampai ngancem-ngancem. Ya teman-teman, ini adalah sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan, ya, di mana Ahok ya sangat geram terhadap ya meraknya koruptor atau korupsi yang terjadi di negara kita saat ini, teman-teman. Dan kita lihat bahwa Ahok mengatakan kalau ya negara ini bersih dari korupsi, dari koruptor, meminta kepada pihak pemerintah harus transparansi, harus terbuka, datanya harus terbuka bagi umum. Dan apa tadi disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa semua itu lagi diurus dan dipastikan bahwa korupsi harus dikejar. Nah, teman-teman, apakah itu ya sesuai dengan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Pak Presiden? Kita lihat saja nanti, teman-teman. Ya, buktinya sekarang masih banyak yang korupsi, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ya, masyarakat Indonesia menanggapi terkait pernyataan mereka. Di sini dikatakan bahwa Kejaksaan Agung undang Pak Ahok ya, siarkan secara terbuka ya supaya masyarakat Indonesia dan seluruh media ya mengetahui hal itu. Ya, jangan sampai ya para Kejaksaan Agung ya sudah tahu ya dan pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang berbahaya ya. Nah, kalau kita melihat bahwa Ahok bukan pribumi, tapi beliau pantas jadi pemimpin negeri ini sebenarnya, tetapi pemerintah tidak memberikan kesempatan, teman-teman ya, karena menurut mereka Ahok yang bisa nanti merebut kekuasaan dari mereka, karena mereka takut kalau Ahok jadi terlibat di dalam kursi kepemerintahan, sudah bisa dipastikan bahwa Ahok akan bongkar satu persatu para koruptor-koruptor yang sudah ya sudah meresahkan ya masyarakat selama ini. Nah, kita lihat bahwa beranikah Presiden ya KPK dan kepolisian memproses masalah Pertamina ini. Nah, kita lihat bahwa ya Pak Ahok ya teruslah berbicara kebenaran ya, pulang ya Tuhan dengan keadaan bersih-bersih ya. Kita lihat di sini ya mengatakan bahwa ayo ya kepada Pak Ahok ya, saya suka seperti ini, Pak Ahok harus bantu buka semuanya ya, jangan setengah-setengah. Mohon ya tolong sikat habis para penjahat. Nah, para penjahat, para korupsi ini. Ayolah kepada Kejaksaan Agung ya, Pak Ahok tuntaskanlah kasus sampai akhirnya ya, tapi Kejaksaan Agung berani atau tidak ya melakukan hal seperti itu. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwa pemberantasan korupsi habis Pak Jaksa Agung kasih hukuman yang bikin jerat dan adili para koruptor ya demi masa depan negeri ini ya. Ibu Pertiwi yang sedang menangis merintih ya dan bersedih melihat ya keadaan bangsa yang saat ini. Setuju jika Pak Ahok yang sidang terbuka supaya enggak ada lagi ya suap-suapan seperti yang kita lihat saat ini. Jadi Pak Ahok ya kebenaran harus disampaikan, walaupun ya bagaimana hebatnya rintangan kebenaran yang harus ditegakkan. Jangan dibawa ya arus golongan mereka ya, harus menjadi obor dalam kegelapan ya. Suatu bangsa berdiri selama
baik akhlak dan moralnya. Jika akhlaknya dan moralnya sudah binasa, hancurlah semuanya itu, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa pemimpin yang jujur seperti Pak Ahok ini ya nggak pernah takut menghadapi siapapun, karena beliau ini adalah orang jujur, teman-teman, ya, dan terbuka dalam tugas-tugasnya juga selama ini terbuka. Ya, umumnya pemimpin yang jujur ini dan itu malah dimusuhi ya di negara ini. Jelas ya mereka tidak suka kalau ada pemimpin yang jujur, yang pemimpin yang takut akan Tuhan, mereka tidak mau, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa si Okegas ini tujukan macan Asia, ya, raungmu ditunggu seluruh dunia. Indonesia memang ya menunggu kabar dari Bapak Presiden si Okegas kita ini, ya. Nah, kita lihat bahwa suruh saja ya nanti Pak Ahok jadi ketua KPK, ya, biar para koruptornya itu hilang dari bumi Indonesia. Kalau tidak dilakukan pemberantasan secara tegas ya teman-teman, menurut kita ya pasti koruptor itu tidak ada kapok-kapoknya mereka, ya. Makin dikejar makin banyak yang makin bertambah yang berkorupsi, ya. Jadi kita berharap agar Pak Prabowo ya bisa mengusut tuntas ya para koruptor ini, ya. Dukung Jaksa Agung, ya, kami rakyat mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan ya dari pihak Kejaksaan Agung. Ya, sekali lagi maju terus untuk Pak Ahok, jangan takut ya kebenaran Pak Ahok, ya, takut ya sama Tuhan, ya. Kita lihat di sini bahwa harusnya Indonesia butuh orang seperti Ahok ini, ya, yang jenius, jujur, transparan, apa adanya, kerja nyata, kalau bisa harus dipertahankan, ya, biar bangsa kita itu maju ya dengan cepat. Kebenaran terungkap, ya. Semoga ada lagi ya manusia-manusia yang jujur di negara kita ini, ya, seperti yang kita lihat ya Pak Ahok. Kita berharap Pak Ahok bisa membongkar semua kasus-kasus ini. Nah, ini ada netizen dari Sulawesi, ya, Papua dan seluruh Indonesia bagian timur, ya, menyatakan bahwa melepaskan ikatan kesepakatan proklamasi bersama pemerintah Republik Jawa, ya, kemerdekaan jadi negara sendiri. Nah, saya mendukung penuh Pak Ahok, tetap hati-hati kalau ada yang melitir lagi, ya, menghadapinya orang-orang yang nggak punya rasa. Tuhan melindungi Pak Ahok dan Basuki Cahayapurnama. Ya, oke. Kita lihat teman-teman bahwa rusaknya negara ini kalau dipimpin nggak berani memberantas korupsi, ya, nggak akan bisa ya negara ini maju. Tetapi ya tetap antri minyak, antri gas, ya, antri minyak, antri gas. Jadi Ahok benar sekali, masalah di Indonesia adalah korupsi, teman-teman, ya. Nggak ada, teman-teman, kalau Indonesia ini nggak ada korupsinya, bisa dipastikan semua ya rakyat Indonesia pada jaya-jaya semua. Ayo ya kita lihat pejuang-pejuang yang jujur maju terus ya untuk memberantas koruptor yang semakin ya yang membuat rakyat kecil sengsara. Semua sudah muak ya kelakuan para pejabat-pejabat yang tidak punya moral ini. Ya, dari sekian juta orang ya keturunan Indonesia hanya bisa ketemu satu orang seperti Pak Ahok yang jujur, tegas, dan berani membela rakyat dan siap mati demi rakyat. Ini sesuatu pernyataan yang sangat luar biasa, ya. Jadi kepada Pak Ahok ya diberikan apresiasi yang cukup besar. Ya, inilah buat membuka kenyataan data buat penegak hukum. Jadi pemerintah Pak Prabowo ketegasan, jadi ya Pertamina harus dirombak total, ya. Dan ini bahkan udah dibuka semuanya. Terima kasih ya kepada Pak Ahok sudah berani menyampaikan hal itu. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang ingin memberikan tanggapan terkait pernyataan dari si Bapak Ahok ini, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.